Saya bisa bicara tentang pilkada 30 sekian provinsi, 545 pilkada, saya bisa bicara. Kewenangan itu melekat pada saya. Pertanyaan saya, mau kau samakan dengan Jokowi? Jokowi ketua tim pemenang siapa? Kita tidak bicara masalah ketua Jangan partai dan tim dong. pemenang. Ini kan mimpinya Mas Ade aja di siang bolong gitu loh. Itulah yang mereka ungkapkan, bahwa ternyata dari awal pada saat sebelum diperiksa sebagai tersangka nanti akan ditahan, kemudian ditemukan tidak ditahan. Orang ini Mas Roy mohon dijaga kata-kata. bawa panci. nggak ada itu. Oke. Udah ada putusan pengadilan. Udah ada putusan pengadilan dan saya menang. Oke, baik. Tunggu dulu. Oke. Kau yang Orang ini bodoh. Bapak. Jokowi politis. Enggak, saya tidak setuju dengan logika lu. Lalu lu bilang gua takut gitu. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Lebih lucu lagi lah. Ampun. Kali ini kita akan saksikan edisi peternakan Andi Azwan, ternak Mulyono yang lagi naik daun, dibuat kicep oleh lawan debatnya karena tak pernah berhenti membela sang majikan dengan argumen ngawur dan analisa kacau ala Termul. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Dibuat kicep oleh Adiana Pitupulu. Andi Azwan dibuat tak berkutik saat Adian mengatakan jangan bandingkan dirinya dengan Jokowi karena dia bukan siapa-siapa lagi dalam Pilkada Jakarta, sedangkan dirinya adalah tim pemenangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Partai-partai pendukung siapkan dia. Apakah ini bagian dari skenario untuk mempersiapkan Ridwan Kamil Presiden 2029? Karena power yang dia miliki lebih besar dari yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Bang Adian. Jadi Bang Adian KTP-nya mana? Ini kita bicara masalah endorsement, terus bicara tentang KTP. Dapilnya Bogor, dapilnya. KTP-nya kan Bogor. Milih nggak Jakarta? Kalau KTP-nya Bogor, ya kan? Kita jangan ini Pak, Bang Adian. Sorry Bang Adian. Satu persatu. Pertama KTP saya Jakarta, yang dibilang Bang Aiman tadi dapil saya Bogor. Oke, jangan disamakan. Saya ketua tim pemenangan pilkada se-Indonesia dari PD Perjuangan. Mau disamakan sama Jokowi? Dia ketua tim pemenangan kalau mana? disamakan jelas tidak sama. Bukan. Jokowi sudah pernah jadi presiden. Dia ya kan? ketua tim Dia pemenangan memimpin mana? negara ini dengan Sebagai baik. ketua tim pemenangan pilkada, Kalaupun itu ketua bahkan tim saya bisa pemenangan, berbicara tentang pilkada Aceh, pilkada Sumatera Utara, pilkada Lampung, pilkada Jambi. Nah, itu kan Saya tugasnya Nah, Bang artinya Adian. itu kewenangan yang melekat pada tugas kepartaian saya. tugas kepartaian, Oke, tapi ini kan kita Jokowi konteksnya itu ini adalah ketua endorsement. tim siapa? Ya kan dukungan gitu loh. Apa yang dilakukan oleh Jokowi? Gini, ya kan? kita mau nyari menang atau mau nyari benar? Loh, kita Kalau mau nyari benar, yuk kita diskusi yang enak. Jangan bandingkan kenapa saya ketua tim pemenangan pilkada perintah partai. Saya bisa bicara tentang pilkada 30 sekian provinsi, 545 pilkada, saya bisa bicara. Kewenangan itu melekat pada saya. Pertanyaan saya, mau kau samakan dengan Jokowi? Jokowi ketua tim pemenang siapa? Kita tidak bicara masalah ketua Jangan partai dan dong. tim pemenangan di sini. Ya kan? Lalu kau mau bandingkan, Jokowi kau mau ya kan? menggiring opini. Jokowi itu menjadi presiden Adian juga dari partai KTP-nya Anda. Bogor. Ya Kenapa kan? bicara milih Jakarta? Lah, saya ketua tim pemenangan. Terima kasih kalau Loh, Pak bukan Adian. terima kasih. Terima Jangan, kasih lu mau informasi yang menggunakan saya. itu Tapi yang jelas untuk membandingkan Bang Adian, gua dengan Jokowi. Bang Adian, yang jelas ya. Ampun. Dibuat kicep dan jadi malu oleh Dr. Tifa saat Andi Azwan disebut MBA online karena menyebut buku yang dibuat oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan yang membongkar ijazah Jokowi adalah buku sampah. Buku sampah. Kenapa sampah? Dalam membuat sebuah buku itu, ya menuangkan pikiran, menuangkan perasaan, tidak dilandasi dengan kebencian. Kita sebagai saintis yang sudah puluhan tahun ya, saya 35 tahun jadi saintis, kemudian yang menilai itu MBA-nya tidak jelas. Sorry ya. Sorry ya, saya tahun 1996 Kemudian lolos katanya dari pemantasan Universitas saya Manila. sudah tahu MBA itu tidak ada di Indonesia. Orang yang MBA lagi itu hanya bicara, ada ya, di orang yang lagi bicara Philippines, ini lagi Singapura. dicari-cari Ya. sama temennya Kalau Anda mengatakan Universitas itu, terus Anda saya Pajajaran tanyakan, ya. di mana Orang yang lagi konsep bicara Anda, ini, di mana background Anda sebagai dokter? orang Ternyata yang lagi tidak jelas. bicara ini sedang dicari-cari oleh alumni Universitas Pajajaran. Saya sendiri kandidat dokter dari Universitas Pajajaran. Dia lagi dicari-cari sama alumni Universitas Pajajaran. Silakan Ada aja. tanggung jawab Saya yang dicari. wakil ketua umum IKA Unpad Jakarta dan saya sekretaris badan eksekutif Ini ngaku-ngaku nggak? Ngaku-ngaku. Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Saya kenal semua teman-teman IKA. Tanyakan saja. Baik.
dibuat jadi bahan olok-olok oleh Roy Suryo. Diibaratkan jadi bola yang bisa ditendang keluar studio karena hanya membela Gibran dengan omon-omon tanpa punya bukti dan fakta. Yang berdasarkan data KPU kan ada itu bahwa dia SMA-nya. Justru itu. Ini pertanyaan yang aneh buat saya. KPU-nya itu di OPSS Jadi 2 tahun. mereka ini berencana memang Ya. mempunyai Ini aja tujuan jawab. yang buruk untuk mendowngrade Ini aja Gibran jawab, Mas. itu. Ini aja Ya jawab. ini sudah jelas. Jawab. Ini tandanya bahwa sudah pendataan dari Republik Indonesia. Dirjen Dikdasmen Bolanya mana? Bola lihat. adalah setara SMA karena dia mendapatkannya itu adalah di UTS Insert yang sudah dikatakan oleh Kementerian Oke, Pendidikan. baik. Oke, Oke, nanti saya lanjut lagi Mas Adi, Mas Suha. Saya ke Pak Suman. Melihat rumitnya penjelasan dari Pak siapa itu? Pak Andi Aswan. Pak Andi Aswan. Itu menambah energi saya, keyakinan saya bahwa saya akan menang gugatan itu. Amin. Oh ya? Iya. Mengapa Anda begitu yakin menang atas gugatan? Kenapa Anda menang? Kenapa Anda yakin akan menang Saya gugatan? menggugat itu by data, bukan by omong-omong begini. Oh, saya punya By data, Mas. Saya punya data, cuma disampaikan. Kalau gitu Saya punya data. kita adu di Adu pengadilan. data. Kita No datang problem. datang ke pengadilan untuk adu No data problem. dengan kita. Adu data kita. Karena gini, saya mempunyai bukti itu seterang Monas yang ada di Jakarta. Ditambahi bukti dari Mas Roy. Sekarang kayak matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Awalnya Waketum Joman ingin mempermalukan Roy Suryo CS dengan menyebut buku yang dibuat Roy Suryo dan kawan-kawan adalah buku sampah. Mendengar pernyataan itu, Roy Suryo mensekak balik sang maniak Jokowi dengan menyatakan, bagaimana bisa orang menilai sebuah buku tanpa membaca isinya terlebih dahulu. Roy Suryo juga menambahkan bahwa Andi Azwan memang orang yang sangat konyol. Kita nggak bisa ngitung, metodenya aja udah nggak jelas. Lah, Pertama iya. studi Orang komparatifnya belum pernah tidak baca ada. buku, sudah Studi bisa menilai komparatifnya bukunya. dari ijazahnya Pak Jokowi. Tapi yang jelas insya Allah, ya memang nggak mungkin orang biasa, maaf lagi, pinjam lagi, dokter. Bisa nulis 700 halaman. Ini 700 halaman bener loh, nggak kosong loh ini ya. Dan ini bukan buku Shinchan loh ya. Kalau buku Shinchan ada gambar-gambarnya. Ada orang yang bisanya cuma lihat buku Shinchan, lihat gambar. Jangan harapkan ada gambar-gambar banyak di sini. Ya, memang ada gambarnya sebagai ilustrasi agar supaya orang tuh gampang lihat. Dan juga ada rumusnya nih. Ini ada codingnya juga. Buku ini ya kan. Jadi kalau mau belajar menjadi dokter Saya intip dong. bisa juga intip silakan. Buku sampah. Kenapa sampah? Dalam membuat sebuah buku itu, saya mengutip kata-kata dari Kang Andar, ya, seorang penulis buku juga. Buku itu adalah jendela kalbu. Artinya ketika menulis buku itu, ya menuangkan pikiran, menuangkan perasaan, tidak dilandasi dengan kebencian. Itu paling penting untuk itu, karena dia menuangkan buku itu untuk bisa dibaca oleh pemirsa dan bisa diresapi apa intisari dari buku itu. Kenapa saya katakan buku sampah? Penulisnya salah satu itu juga diduga ijazahnya palsu. Di mana etika dan moralitas dalam membuat buku itu? Terutama yang dikatakan adalah skripsinya. Diketemukan banyak yang tidak ada tanda tangan dari itu. Dari pembimbingnya. Ini Banyak sekali. bohongan juga. Fakultas Hukum ada. Kan dibongkar semua itu. Apakah ditunjukkan? Kan kita bisa lihat. Ini lucu Mbak. Ada orang belum pernah lihat tapi bisa menilai. Bohong nggak itu? Bagaimana bisa orang ditunjukkan oleh kolega saudara itu? Nih, kok nggak ada ya? Maksudnya buku Kok ini. nggak ada ya? Maksudnya buku Nomornya tuh ini. nggak ada, tanda tangannya nggak ada. Nanti Itu dulu. jelas. Ini ngaco aja. Ya bukan masa ngaco. Kalau Buku itu ini, selesai. buku ini ngomong. pernah baca belum? Kita nggak bisa ngitung. Metodenya aja udah nggak jelas. Lah, Pertama iya. studi Orang komparatifnya belum pernah tidak baca ada. buku, sudah Studi bisa komparatifnya menilai dari bukunya. ijazahnya Pak Jokowi. Selalu dibuat mati kutu dan jadi dungu saat berdebat dengan Rocky Gerung. Andi Azwan berkali-kali dibuat kicep dan dipermalukan oleh Rocky Gerung di dalam perdebatan. Namun tetap saja, sang maniak Jokowi ini tak pernah lelah selalu membela majikannya dengan kedunguan. Jadi coba itu yang saya malah ini orang-orang apa nih Joman ini apa sih sebetulnya? LSM, kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Influencer, yang mau diinfluence apa? Membackup Gibran aja dengan konsep nggak mampu. Bagaimana dia mau nerangkan sesuatu yang jelimet gitu? Jadi saya menganggap bahwa
cobalah kita mulai dengan barang yang ada isinya gitu tuh. Yang betul-betul melekat di kepala. Apa itu dia bonus demokrasi? Di mana bonusnya? Kapan bonusnya kita peroleh tanpa dividen misalnya? Jadi soal-soal itu. Saya terangkan lebih lanjut lagi lah supaya paham lah itu. Ada apa yang dikatakan Bung Rocky itu berapa persen? Saya tanya satu. Kedua, setiap mahasiswa yang menerima LPDP memang harus kembali ke Indonesia. Itu ada perjanjian seperti itu. Dia nggak ngerti konteksnya. Nah, MP1. Dia kembali. MP1, mereka kembali ke Indonesia. Stupid. Ya. Anak saya itu LPDP Bung Rocky. Ya, anak saya LPDP di UK dan dia sudah kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke Indonesia. Yang saya berjelaskan tadi itu adalah bagaimana demokrasi di Indonesia ini, ya, untuk bisa bersaing di luar negeri, menciptakan masih anak-anak SMA yang mau bekerja. Ini bonus demografi yang besar. Kalau Bung Rocky ya, SD itu 48% dari Indonesia, penduduk Indonesia. R1 hanya 18%. Ya, ini yang harus kita pikirkan. Bicara kayak begitu itu Bung Rocky. Kalau bertanya bertemu langsung, kita berhadapan kita bicara. Bung Rocky kan, tidak substantif kita bicara itu. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Ada komentar nggak? Kalau Rocky Gerung jangan dilawan. Ya kan? Biar publik menilai. Kan begitu. Kalau dilawan saya deg-degan nanti. Saya agak heran selama ini apa yang dikaitkan dengan Pak Hasto sebagai sekjen PDIP itu selalu dengan Jokowi. Apa yang terjadi di internal PDIP selalu dikaitkan dengan Jokowi. Ini sebagai pertanyaan buat saya. Saya minta jawaban seperti itu, satu. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi itu artinya anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Ada komentar nggak? Kalau Rocky Gerung jangan dilawan. Ya kan? Biar publik menilai. Kan begitu. Kalau dilawan saya deg-degan nanti. Dibuat kicep saat berdebat dengan mahasiswa tentang demokrasi. Andi Aswan kalah argumentasi dengan mahasiswa dan hanya mengandalkan otot lehernya untuk berdebat dengan otak kosong. Jadi kalau kita membahasakan ini, sehingga kalau kita membahasakan bahwa negara kita ini belum siap dengan perkembangan zaman digital. Kita belum siap dengan belum itu. siap. Oke, kenapa? Bagaimana Donald Trump dengan Putin itu berciuman juga. Namun lihat keadaan bangsanya merespon itu dengan bijak. Dia tidak gegabah langsung mentersangkakan senimannya. Yang dibesarkan dengan ada tim, ya, adab dan etika. Itu dikedepankan Adindaku. Yang dimana etika dan adab itu dikedepankan. Tapi kan mereka juga mengajarkan demokrasi. Dan gini, kalau kita bicara berkaca pada demokrasi, ya, demokrasi kita demokrasi Pancasila. Sebenarnya negara kita belum siap dengan perkembangan zaman digitalisasi. Mengambil referensi pada tahun 2016, bagaimana Presiden Putin dengan Donald Trump dibuatkan seniman berbentuk mural, yaitu dilukis di sebuah tembok. Bagaimana Donald Trump dengan Putin itu berciuman juga. Namun lihat keadaan bangsanya merespon itu dengan bijak. Dia tidak gegabah langsung mentersangkakan senimannya, melainkan dia membuat bagaimana diskusi-diskusi ruang saat itu, karena dia menganggap bahwa itu sebagian buah seni dari demokrasi, dan itu menjadi referensi kita sebenarnya. Jadi kalau kita membahasakan sehingga kalau kita membahasakan bahwa negara kita ini belum siap dengan perkembangan zaman digital. Kita belum siap dengan belum itu. siap. Oke, kenapa? Makanya kenapa Adindaku, kita ini adalah negara Indonesia, ya, bukan negara Eropa, bukan negara Amerika, yang dimana etika dan adab itu dikedepankan. Tapi kan mereka juga mengajarkan demokrasi. Dan gini, kalau kita bicara berkaca pada demokrasi, ya, demokrasi kita demokrasi Pancasila.
bukan demokrasi yang model mereka. Mereka sudah biasa, tadi Pak Arianto katakan, untuk ciuman mereka udah biasa. Tapi buat kita sebagai orang timur yang dibesarkan dengan adat timur, ya, adab dan etika itu dikedepankan orang Indaku. Saya juga orang timur. Jadi gini, Prof. Ini kalau melanggar Demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang siap menerima kritikan. Betul, itu menerima kritikan. Tapi saya bilang, etika itu diutamakan. Kalau kita mengkritik, bebas, silakan. Ya, tapi etika itu ada. Jangan sampai kebablasan. Kenapa saya katakan? Jangan membantu. Dibuat kicep dan jadi malu oleh Rismon Sianipar, Andi Aswan disebut MBA online setelah ia mempertanyakan gelar S2 dan S3 dari pakar digital forensik Rismon Sianipar. Kalau ijazah Jepang yang pakai bahasa kanji itu tidak ada. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Monbuka Gakuso. Monbuka Gakuso jalan. Monbuka Gakuso. Uso HP aku. Lisomono des. Sebaiknya. Ini kapan saya ngomongnya? Kembali lagi dia terus. Ya kan? Bosan saya itu aja mana. Satu lagi. Kalau lu mau ngomong aja, nggak masalah. Kata saya kapan? Saudara Suginur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Karena nasabnya itu bukan anak kiai. Yuk katakan termol ya. Boleh saya katakan untuk kamu semua? Boleh? Keledung. Oke, MBA online. Ini adalah Yamaguchi no Sogyo Soso original. Oke? Kenapa? Dari suratnya warnanya kuning. Ini adalah putih. Ya, coba lihat. Di sini ada Hiroshi Sato. Tidak ada kalau di original yang pakai bahasa kanji itu ada tulisan prinsipal atau presiden. Coba lihat. Yamaguchi Daigaku stamp. Korea Konke Indonesia no. Ya, saya terjemahin. Ya, dia punya ini putih. Ini yang dibilang. Ini dari Yamaguchi. Artinya palsu. Ini yang asli. Ya, artinya yang dibuat pasar pramuka ini. Lanjut. Ini ya, udah. Jawab Bang Rismon. Jawab itu. Enggak. Jawab Bang Rismon. Out of topic ini. Ini out of topic ini. Ini nggak bagus ini. Sama-sama dibilang lulusan Yamaguchi jawab dulu. Ya, ini buatan Rismon. Iya. Ya, tunggu dulu sebelum selesai. Nanti Bang. Kalau ijazah Jepang yang pakai bahasa kanji itu tidak ada. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Lulusan Jepang. Monbuka Gakuso. Monbuka Gakuso jalan. Uso HP aku. Gimana? Uso HP aku. Uso HP aku. Ini yang menerangkan bukan orang Yamaguchi. Jadi ini gak bagus. Uso HP aku jangan. Gak bagus. Beasiswa Monbuka Gakuso. Nihongo wakaranayo. Onsen Lisomono des. Iya. Gak apa nanti saya percayakan pada saya. Lisomono des. Kita bicara soal ide. Jangan kelewatan Anda. Iya, oke. Lisomono des. Dibuat mati kutu oleh Ferdinand Hutahean. Diskak balik atas pernyataannya sendiri yang meminta mahasiswa untuk turun ke desa dan bekerja di sana. Sedangkan dia sendiri tidak pernah turun ke desa. Yang ada mahasiswa juga di sini. Kalau kalian nanti selesai, terjunlah ke desa. Jangan di kota. Kalau mengatakan bahwasanya tidak ada pekerjaan, banyak pekerjaan itu di desa. Jadilah sarjana untuk memajukan negara Indonesia. Pak Andi kapan ke desa? Kenapa? Kalau Pak Andi kapan kira-kira ke desa? Kita siap, ditugaskan kita juga siap untuk itu. Jiwa kita nasionalis untuk itu. Pembohong, kau pembohong. Itu yang pertama. Saya mau tanggapi apa yang Bapak sampaikan. Bapak itu ceritanya terlalu indah semua, termasuk pertanyaan Perancis, Jepang. Bapak pernah nggak ke kampung dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Bapak pernah nggak ke Cianjur? Bagaimana rakyat bertani di sana? Produknya nggak laku terjual dan membusuk di situ. Siapa yang harus tanggung jawab dengan itu, Pak? Bapak jangan menyuruh rakyat bertani, tapi hasil mereka tidak ada yang membeli. Saya di sana itu banyak menemukan orang bertanam tomat, cabai, segala macam. Produknya tidak laku dijual karena tidak ada pembeli. Ini kapan?
Kalau kita bicara sekarang Cabai kan mahal. Masa cabai mahal. Cabai mahal. Cabai mahal. Alhamdulillah. Kenapa sih bilang alhamdulillah? Karena itu meningkatkan. Ya, maksudnya kalau cabai jangan lihat hanya di bulan Ramadannya saja. Maka jalan-jalan sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa, sebelum Lebaran. Bapak ini cuma melihat dari langit. Saya ini di lapangan, Pak. Saya ini petani di Cianjur, Pak. Saya bertemu dengan rakyat petani di sana. Tiap minggu saya ke sana. Apa keluhan mereka? Pak, kita susah. Kadang-kadang kita tanam tomat nggak ada yang beli, busuk. Dan mata saya menyaksikan sendiri. Di lahan yang saya kelola sendiri, rakyat di sana bertani secara gratis, hasil pertaniannya membusuk. Itu yang pernah saya usulkan ke pemerintah, supaya pemerintah ini menyediakan sesuatu di sana untuk menyerap membeli produk dari petani. Jadi kalau Bapak bandingkan dengan Jepang, dengan Prancis, pertaniannya di sana maju, Pak. Di sana orang disuruh nanam singkong, di situ ada pabrik tapioka. Di sini kita orang disuruh nanam. Di sini saya memberikan informasi bahwasanya. Ya, informasi Bapak itu terlalu indah dan terlalu manis. Kali ini kita akan saksikan edisi peternakan para termul. Ade Gogon Darmawan, Ternak Mulyono yang ngakunya ahli hukum. Dalam setiap perdebatan, Termul Jambul sering mengeluarkan jurus mabuk andalannya. Bicara omong kosong, dengan gaya tengil dan so jago. Namun malah berakhir memalukan dan dibuat kicep oleh para narasumber. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Dipermalukan dengan telak oleh Dr. Tifa ketika Mas Jambul ditanya apakah dia lulus sekolah SMP dan SMA. Karena Mas Jambul tak bisa berhitung dengan baik dan benar. Momen itu terjadi ketika Ade Gogon menampilkan album alumni UGM yang dia bawa sebagai bukti untuk membela Joko Widodo. Yang ingin saya sampaikan di sini, Bung Aiman, adalah bahwa saya juga mendapatkan beberapa contoh dari dunia persilatan, di mana ada saya lihat tiba-tiba ada sampul buku UGM ini, ya, bisa dilihat di Zoom. Ada dikirim? Ada, bisa ditampilkan. Baik ya, coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kesalahannya ada di mana? Ini album alumni ya. Album alumni ya, Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong ya. Satu, ya coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31, betul. 31 tahun. Terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke ya. Nah. Terus yang kedua, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Ya. Lanjut. Lanjut yang kedua. Lanjut. Dikit aja ya. Nah, Joko Widodo tertulis di situ ya. Ini adalah mahasiswa yang dianggap di buku palsu itu adalah dianggap sebagai Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden ya. Dia itu kalau ini memang presiden yang namanya Joko Widodo itu terpampang di situ di buku alumni palsu itu, maka seharusnya tulisan asal SLTA-nya itu SMPP 40 Surakarta, bukan SMA 6 Yogyakarta. Jadi dari dua halaman ini saja buku alumni ini palsu. Dipermalukan dan dibuat kicep oleh Hamid Awaludin, mantan Menkumham, dan juga sahabat dari Yusuf Kala. Mas Gogon diskakmat untuk menggunakan otaknya saat mencoba membela Sylvester, terpidana yang sudah ingkrah di pengadilan, namun melarikan diri dan jadi buronan kejaksaan. Sama sekali alasan pembenaran itu masuk dalam wilayah khayalan, ya, tidak ada alasan. Logika sederhana Anda pakai. Pernah dia munculkan daluarsa, lalu dia mengajukan PK. Logikanya di mana, Bu? Itu dulu deh. Logika sangat sederhana. Terlepas bahwa Anda punya hitungan sendiri, bukan Pak Ade ya, Pak Sylvester punya hitungan sendiri tentang daluarsa atau tidak. Tapi logika dulu dipakai, akal sehat dulu dipakai deh. Ini saya tunjuk ini kepala ya.
apakah mengambil posisi daluarsa lalu minta PK? Ya kan? Kan sudah tidak masuk akal. Itu satu ya. Yang kedua, Bung, saya ingin katakan, semua orang tahu begitu ada keputusan ingkrah, alasan PK itu tidak bisa menunda eksekusi. Pembela Sylvester sekaligus pendukung Jokowi, Ade Gogon Darmawan, dipermalukan dengan sangat menohok oleh perwakilan Yusuf Kala, Hamid Awaludin, yang meminta Ade Darmawan menggunakan otaknya untuk berpikir saat membela Sylvester dari vonis yang sudah ingkrah. Jangan hanya membela dengan otak yang kosong, yang menyatakan kasus Sylvester sudah daluarsa. Hamid Awaludin juga menambahkan bahwa PK tidak bisa menunda eksekusi. Kasus Sylvester ada dua isyarat besar yang dikirim ini. Isyarat pertama, koordinasi antara Kejaksaan Agung dan Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu patut disoal. Coba lihat kronologi. Tanggal 4 Agustus, Kejaksaan Agung sudah mengumumkan akan mengeksekusi Sylvester dan sudah memerintahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu, nah ini ada lalu, Komisi Kejaksaan pun sudah mengatakan pada tanggal 4 Agustus. 2 September, Bapak Jaksa Agung sendiri yang sudah bicara melalui doorstep interview bahwa harus dieksekusi. Sekarang belum ada. Isyarat kedua yang ingin saya katakan bahwa posisi kasus ini menunjukkan negara ditaklukkan oleh seorang warga negara. Negara ditaklukkan. Jangan main ditaklukkan negara. Seolah-olah negara ini diperintah oleh seorang yang bernama Sylvester. Dipermalukan dan dibuat kicep oleh ahli hukum pidana Teguh Nasrullah dan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi saat Mas Jambul ngotot dan menyebut Jokowi masih dicintai dan didukung oleh rakyat Indonesia. Dengan bukti begitu banyaknya orang yang berdatangan ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo. Tadi Pak Dokter bilang bahwa Pak ahli bilang ini ditunjukkan dulu, apakah itu disita itu disita. Karena kami pihak yang diperlihatkan BA Sitanya. BA Sita itu kan berita acara penyitaan toh. Nah, BA Sitanya itu saya juga lihat dari penyidik disampaikan bahwa ini sudah terjadi penyitaan dan lain-lain sebagainya. Jadi sudah ada di Polda Metro sebenarnya. Bang Nasrullah sudah ada di Polda Metro, Bang. Pak Ade, tim lawyernya Pak Jokowi? Saya pelapor. Pelapor, baik. Ya. Nah, gini Pak Ade, saya tidak akan pernah berubah keterangan keahlian saya tentang hukum. Walaupun Pak Ade tadi merujuk kepada, wah ini sudah ada kasus yang sudah disidangkan walaupun masalah ijazah palsu asli tidak akan pernah berubah. Dari dulu saya mengajar materinya seperti itu sampai ke depan. Saya nggak tahu nanti Pak Ade bisa berubah nggak kalau kasusnya berbeda, beliau menjadi PH-nya dalam kondisi yang sama PH model Suryo misalnya ya. Nah, apakah berubah pendapatnya saya nggak tahu. Tapi hukum adalah seperti itu. Nah, terjadi momen kosong dan menggelitik ketika pembela Jokowi sekaligus Sekjen Pradi Bersatu Ade Gogon Darmawan dengan songong dan gaya tengilnya menyombongkan bahwa Jokowi masih dipercaya dan dicintai rakyat Indonesia dengan bukti begitu banyaknya masyarakat yang terus berkunjung ke rumah mantan sang presiden ke-7. Namun statement yang dikeluarkan oleh Ade Darmawan dengan mudahnya dipatahkan oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dengan mengatakan bahwa segelintir orang yang berkunjung ke rumah Joko Widodo tidak bisa mewakili 280 juta rakyat Indonesia. Bahwa saat ini Bapak Insinyur Joko Widodo masih memiliki public trust. Kenapa? Ya, Jalan Sumber Solo itu dari Senin sampai Jumat masih banyak manusia datang ke sana. Itulah lawan-lawan politik yang ditakutkan bahwa kok udah
landing masih disayang oleh rakyat. Itu Satu lagi persoalannya. saya merespon Begitu. Ya, silakan Bang Freddy. untuk membantai. Saya kan selaku orang ilmiah harus bertanya itu data dari mana? Nah, datanya dari mana, Bang? Surveinya ilmiah. Terus dikasih tahu nggak kapan surveinya? Bang Bona yang ganteng. Pertanyaannya Bang Bona apa? datang ke Jalan Sumber hari Senin sampai Jumat. Lihat manusia di situ. Itu Gimana, manusia Bang? Itu semua sampling, tuh. Perbedaan data dan fakta seperti apa, Bang? Fakta. Bukan, fakta ini kita 280 juta penduduk kita. Kalau ditanya 2-3 orang juga samplingnya kan harus benar. Surveinya juga harus benar. Survei itu Bang, aslinya survei itu Bang harus terpampang. Apa yang ditanya? Survei lah juga. Deviasinya berapa? Tandingan. Error marginnya berapa? Jadi gitu loh Bang Bona. survei itu nggak boleh dijual sembarangan. Bang Bona gini aja deh, kita berangkat aja lah ke Solo deh biar lihat deh sendiri. Sekarang Biar apa gitu loh. Bukan orang Solo aja penduduk Gitu Indonesia Bang. Bentar. Iya, sebentar kita dengar dulu. Bukan cuma dari rakyat Solo Bang. Abang boleh lihat itu dari mana-mana tuh datang tuh Bang. Latihan jadi host ya. Diskakmat dengan menohok oleh pengacara Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Mas Gogon diminta untuk belajar lagi dalam membaca undang-undang. Jangan cuma asal bunyi, membela secara membabi buta dengan kebohongan ala kaum termul. Kalau ditahan sekarang, itu waktunya kan 21 hari saja kan kepolisian itu berhak menahan. Sementara pemeriksaan itu belum rampung, itu yang pertama. Ya, kalau dia sampai ditahan sehingga 21 hari habis masa penahanan, maka sia-sia dilakukan penahanan karena dia kan bisa bebas demi hukum. Mas Ade hitungannya aja udah salah. Berarti Mas Ade belum baca KUHP dengan benar gitu. Terkait dengan masa penahanan. Masa penahanan itu nggak 20 hari. Masa penahanan itu kan ada masa penahanan diperpanjang oleh jaksa penuntut umum minta ke pengadilan. Ini kan mimpinya Mas Ade aja di siang bolong gitu loh. Itulah yang mereka ungkapkan. Bahwa ternyata dari awal pada saat sebelum diperiksa sebagai tersangka nanti akan ditahan, kemudian diumumkan tidak ditahan. Sekarang membangun lagi wacana-wacana bahwa Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Kifa akan ditahan. Ini kan menurut saya adalah kalimat-kalimat orang frustasi ini sebenarnya nih. Frustasi karena kecewa terhadap hasil Polda Metro Jaya yang tidak melakukan penahanan terhadap para tersangka. Jadi sudahlah Bang Ade, Anda nggak punya kewenangan. Jangan 21 hari itu penahanan polisi Mas. Itu bisa diperpanjang melalui kejaksaan. Iya, jadi Anda jangan pintar-pintaran, pintar sendiri. Iya. Maksudnya saya mau luruskan Mas Ade. Mas Ade sebentar kita kasih kesempatan ke Bang Sengaji dulu, Bang Ade oke? modalnya jangan teriak-teriak dong. Ini dinonton oleh rakyat nih. Ya, jangan modalnya teriak. Jadi yang saya mau luruskan begini. Pencekalan itu nggak ada hubungannya dengan masa penahanan, Bos. Ya, itu nggak ada, itu keliru itu. Pencekalan ini sebetulnya kami melihat tidak ada urgensinya. Kenapa tidak ada urgensinya? Kalau dikatakan ini ada hubungannya dengan penahanan, ya, kemudian dikhawatirkan melarikan diri, ya sebetulnya tanpa harus mencekal juga kan harusnya ditahan dari awal gitu loh. Ya kan? Tapi kan karena tidak ditahan dari awal, yaitu karena pertimbangannya berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu dikhawatirkan tidak melarikan diri, mengulangi tindak pidana atau menghilangkan barang bukti. Jadi sudahlah, terkait dengan alasan-alasan tidak dilakukan penahanan itu menurut saya sudah tidak relevan lagi didiskusikan dalam konteks pencekalan. Dibuat malu dan jadi dungu oleh Roy Suryo saat Mas Jambul membela Jokowi dari isu dugaan ijazah palsu dengan statement ngawur dan analisa sesat. Mas Gogon hanya jadi pengacara Sri Mulat di depan Roy Suryo saat kedangkalannya dibongkar sang pakar telematika. Ya, nggak usah kita diskusi yang lain aja. Bukan UGM, bukan siapa-siapa ini. Nggak ada artinya. Untuk apa UGM memberikan itu Mas Roy? Sehingga kalau menurut Anda tidak dibuka ijazah, skripsi, kemudian data-data soal IPK juga tidak diterangkan, tepat bahwa itu disebut sebagai data pribadi? Ya betul. Itu data pribadi. Gimana bisa ngomong soal data pribadi? Dia nggak ngerti soal undang-undang keterbukaan informasi publik kok. Lo jelaskan sudah disampaikan sama UGM. Ya udah deh, nggak usah saya anggap, nggak ngomong apapun nggak ada legal standingnya percuma. Jadi gini Mas Tifal, saya tanggapin Bang Roy terkait bahwa otoritas ini ada selalu disampaikan dalam setiap narasi Bang Roy ini. Bentar, ini Bang Ade. Tunggu. Kasih kesempatan Bang Ade dulu, silakan. Otoritas dan legal standingnya apa dulu nih Bang Ade nih? Selaku apa? Olah bahwa otoritas. Iya ngomong aja, nggak ada standing, nggak ada legal standingnya.
Nah, pertanyaannya legal standing apa maksudnya Bang Roy? Anda bicara atas nama membela UGM sekarang, itu legal standingnya apa? Saya tidak membela UGM. Ya udah, kalau enggak ya enggak ada legal standing. Tahan dulu. Omon-omon aja, ketawain aja kayak Bung Ade aja. Silakan Bung Ade. Bung Ade silakan lanjutkan. Bung Rai tahan dulu. Anda tidak memiliki legal standing mewakili UGM karena Anda mantan mahasiswa UGM. Anda bukan dari lembaga. Iya, saya alumni UGM. Bung Rai jelas S1 ada dan nama saya disebut. Nama saya disebut dalam rekaman itu dan satu-satunya orang yang Oke, biar diskusi terarah dulu. Ya. Oke. Ini marah-marah bukan tahan dulu. Makanya tahan dulu Bung Rai. Saya kasih kesempatan Bung Ade. Mau dijelaskan nggak? Silakan Bung Ade. Gak usah jelasin, nggak ada gunanya. Bung Ade, saya kasih kesempatan Anda. Saya moderatorin. Oke, Bung Ade silakan. Dengerin penjelasan yang Oke, omong-omong. Bung Ade, Warung kopi ini jelasin aja. Saya menyampaikan kenapa ada ketakutan Mas Roy di sini karena ya saya perhatikan kenapa karena UGM sudah angkat bicara. Nah, kalau sudah UGM angkat bicara, disinilah kita lihat bahwa kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Mas Roy ini sudah mulai terkuak. Bahwa kemudian UGM menyerahkan bukti-bukti itu kepada penyidik, itu adalah lembaga berwenang Mas Roy. Pengacara Sri Mulat Ade Gogon dibuat gelagapan ketika legal standingnya dalam berbicara sebagai narasumber saat membela UGM dan Jokowi dipertanyakan oleh Roy Suryo, yang membuat peliharaan Wiwi ini mulai terpancing emosi dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo. Namun bukan pengacara Sri Mulat namanya bila tidak membalas dengan cara yang konyol. Saya tidak membela UGM. Ya udah, kalau enggak ya enggak ada legal standing. Tahan dulu. Omon-omon aja. Ini marah-marah bukan tahan dulu. Makanya tahan dulu Bung Rai. Saya kasih kesempatan Bung Ade. Mau dijelaskan nggak? Silakan Bung Ade. Gak usah jelasin, nggak ada gunanya. Bung Ade, saya kasih kesempatan Anda. Saya moderatorin. Bung Ade silakan. Saya kasih kesempatan Bung Ade tapi jangan dipotong-potong nanti omongannya Bung Ade. Bung Ade, dengan alasan-alasan tadi Bung Ade menurut Anda masuk akal atau tidak? Lucu-lucuan aja ini. Video tadi menurut Anda sudah cukup menjelaskan ya? Dan sudah tidak terbantahkan lagi tudingan-tudingan yang dikeluarkan Roy Suryo CS ini? Iya Bang Tifal, kenapa saya bilang begitu? Karena yang menjelaskan itu betul-betul mewakili UGM sebagai lembaga. Bukan. Ya kalau UGM nggak apa-apa. Kalau Bang Roy ini mewakili pribadi, penelitian pribadi dan lain sebagainya. Tapi tetap saya lulusan UGM. Selama ini ODGJ Ade Gogon selalu bersuara lantang dan penuh percaya diri dalam membela Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu dengan cara kekosongan. Namun bukan Roy Suryo namanya jika tak bisa membuat para ODGJ kelabakan pusing kepala karena tak mampu menghadapi argumentasi dan olok-olok dari Roy Suryo terhadap cara berpikir para ODGJ. Dibuat jadi bahan olok-olok oleh Roy Suryo saat Mas Jambul mencoba membela sang majikan dengan membabi buta. Ade Gogon nampak kesal dan ngamuk tidak terima saat dirinya dipermalukan di depan publik dengan sangat menohok. Bang Roy, kalau kami tidak laporkan ini ke polisi Bang Roy, yang saya takutkan Bang Roy jalan tengah malam, kalau ketemu orang yang mencintai, ini contoh nih, kalau ketemu orang yang mencintai betul-betul Pak Jokowi terus Bapak disenggol dan diapa-apain. Ya nggak mungkin, ini salah. Yang ada di Malang tuh kita tahu siapa orang-orangnya. Saya sampaikan ilustrasi bukan kepastian Pak. Iya. Jadi ini malah nggak benar. Kalau gitu negara NKRI ini tidak benar kalau ada pembacokan di tengah jalan. Oh jasanya palsu, bagaimana. Tapi Bapak sendiri tidak pernah. Makanya kita tunggu hasil dari nanti gelar perkara kalau ijazahnya palsu atau tidak. Itu harus dibuktikan dulu sampai inkrah. Begitu sampai inkrah baru bisa Polda Metro Jaya. Seorang warga negara, apalagi seorang seorang presiden ke-7 ya Republik Indonesia tidak mau menunjukkan kepada publik. Hak. Itu hak. Kenapa? Itu juga ikut kita laporkan. Yaitu perlindungan. Kalau dikategorikan apa yang membuat kami melaporkan, yang saya ingin katakan adalah kita anak bangsa. Kita jangan saling menuding. Kalau belum ada bukti, kita tidak boleh menjustifikasi seseorang palsu yang menimbulkan kegaduhan. Karena Bapak Insinyur Joko Widodo juga adalah seorang presiden berkuasa 2 periode, ya tentu dia punya pendukung, Mbak. Lah ya ini apaan lagi gitu. Termasuk kami juga mencintai
Bapak Insinyur Joko Widodo. Dampaknya apa kepada Pradi Bersatu? Bukan Pradi Bersatu, advokat public defender. Ya itu apalagi itu public defender. Kami butuh sebentar Mas Roy. Nanti dikejar lagi itu. Untuk memang untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Kenapa tidak mau ada kegaduhan? Tidak mau. Dengan narasi yang selalu hampir sama dengan sesama pembela Jokowi yang selalu mengatasnamakan sebagai anak bangsa, para relawan ini merasa bisa mewakili Joko Widodo sebagai orang yang terhina sehina-hinanya dengan selalu tampil ngotot dan garang tanpa substansi, serta selalu membela Jokowi dengan membabi buta, bahkan sampai melaporkan orang-orang yang berseberangan dengan Joko Widodo ke pihak kepolisian. Dengan kata lain, hukum hanya dijadikan alat politik untuk menggebuk orang-orang yang berseberangan dengan sang majikan. Jadi dari 85 pertanyaan, kan Anda diperiksa sangat singkat ya waktunya, karena nggak jawab semua pertanyaan. Jadi 85 pertanyaan, berapa yang masuk logika Anda? Yang masuk logika cuma 3. Cuma 3? Iya, apakah Anda sehat, apakah Anda siap, dan apa keterangannya mau ditambahkan. Selain itu nggak ada. Satu legal standingnya dari Pradi Bersatu, berdua, bertiga, berempat, berlima ini nggak ada gitu. Karena kalau itu adalah orang yang kemudian terkena dampak langsung seperti Pak Joko Widodo, waktu itu kami datang untuk melayani pertanyaan itu, gitu. Karena ini ada efek langsung. Ini orang-orang yang tidak ada kaitannya langsung, kemudian numpang di layani di kasus hukumnya Pak Joko Widodo. Mereka tidak kena dampak langsung, mereka tidak kena efek dari itu. Kemudian sudah ada jelas mereka itu yang dilakukan adalah soal-soal yang sifatnya general. Padahal ada sifat-sifat yang hukum yang spesialis yang sudah misalnya 310-311 yang itu dilaporkan oleh Joko Widodo. Ada istilah hukum namanya lex speciali derogat lex generali. Kalau sudah yang spesial itu ditanyakan, ya udah derogat generalisnya, artinya pasal-pasal yang umum bisa dikesampingkan. Kali ini kita akan saksikan edisi peternakan Freddy Alex Damanik, ternak gagap yang suka ngotot dan asal bunyi, namun sering berakhir memalukan, dibuat kicep oleh lawan debat karena tak pernah berhenti membela sang bos peternakan dengan gaya ngotot namun tak berisi. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Dibuat jadi bahan olok-olok oleh Roy Suryo saat berdebat sengit soal ijazah Jokowi. Termul ini ngotot bahwa Roy Suryo belum pernah melihat ijazah asli Jokowi, namun Freddy Alex Damanik malah disekak balik oleh Roy Suryo bahwa ia sepertinya tidak lulus pelajaran bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mengklarifikasi, sekarang kan statement mereka kan begitu. Dr. Diva juga tadi statement di awal pembukaannya begitu loh. Kalau yang ini, padahal yang diposting yang ini, Mas. Padahal di banyak media. Mas, Anda pernah lihat belum ijazahnya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur. Saya akan mempertanyakan Anda. Enggak, Anda berani mengatakan palsu. Kalau belum pernah lihat ya sudah, tapi selesai. Anda tidak pernah melihat ijazah asli. Selesai udah. Selesai, Mas. Jika tidak pernah melihat ijazah asli, Anda berkuar. Terus clear. Hanya pastikan asli. Ini tulisan apa? Anda bisa baca nggak? Anda bisa baca nggak? Lulus bahasa Indonesia nggak? Tapi bahasa Indonesia lulus nggak? Ini tulisan apa? Berdasarkan ini. Lah ya, ini tulisan apa? ASLIDJ. Apa ASLIDJ? Asli kan? Berdasarkan dokumen yang tidak Anda verifikasi ini, yang baru saja Anda verifikasi, kemudian Anda ngomong ke dunia bahwa ijazah ini palsu. Iya, memang kalau ini palsu. Terima akibat Anda. Ini palsu jelas. Ini palsu. Kalau belum pernah nonton, belum pernah lihat ijazahnya. Anda tidak pernah pegang ijazah asli, tapi mengatakan ijazah Jokowi asli. Ya, memang karena yang kita lihat ini. Hancur. Mas, kalau kasih pembelajaran yang benar ke publik. Skripsi pernah lihat Kasih pembelajaran yang benar ke publik. Sudah. Anda tidak pernah lihat ijazah asli. Tapi Anda ngomong ijazah Jokowi asli kemana-mana. Sekarang skripsinya. Sekarang Anda mau klarifikasi. Enggak klarifikasi. Bos. Enggak klarifikasi, enggak ada bos-bosan. Dibuat kicep oleh Adiana Pitupulu, Freddy Alex dibuat tak berkutik dan jadi tertawaan penonton satu studio. Ia mengatakan bahwa program Prabowo harus dilanjutkan dengan cara 2 periode bersama Wapres Gibran. Namun Adian langsung membungkam logika kacau dari termul ngawur ini. Politisi PDIP ini menyatakan bahwa program Prabowo tetap bisa berjalan
meski tidak dengan Gibran sebagai wapres di periode berikutnya. Jokowi politisi. Enggak, saya tidak setuju dengan logika lu. Lalu lu bilang gua takut gitu. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Lebih lucu lagi lah. Ampun. Loh, gini Bang, Abang kan mengatakan Pak Jokowi bukan pendapat. Pak Jokowi bukan negarawan. Ketidaksetujuan itu lalu lu definisikan sebagai ketakutan. Coba jelaskan bagaimana cara berpikir seperti itu. Orang tidak setuju pendapat lu anggap takut. Gimana ceritanya itu? Saya bertanya lalu kepada supaya Abang. gue dianggap berani, gue Saya bertanya kepada Abang. Apa kekhawatiran Abang? Gak ada yang khawatir, kita kalau ya paket ini berlanjut sampai 2034. Siapa yang bilang khawatir? Saya cuma sampaikan bahwa andai itu kalau pernyataanmu merupakan tafsiran terhadap pernyataan Jokowi. Kalau Abang nggak takut ya bagus. Bukan. Ini apa lagi sih? Artinya bahwa apa yang lu sampaikan bertentangan dengan proses yang dijalani Jokowi. Dan itu tidak ada hubungannya dengan rasa berani dan takut. Jadi jangan kemudian kamu giring, tidak setuju pendapatku berarti kamu takut. Setuju pendapatku berarti kamu berani. Cara berpikir apa? Di belakangmu mahasiswa. Ke belakang saya mahasiswa. Depan kita mahasiswa. Mereka sedang menguji cara berpikir kita. Iya, nggak apa-apa. Benar apa enggak? Alurnya, logikanya, dan sebagainya. Baik. Sekarang lagi dan lagi, kaum termul dipermalukan di forum perdebatan. Kali ini politisi dari PDIP, Adian Apitupulu, membuat termul ngotot Freddy Alex Dabanik jadi tak berkutik, dan hanya jadi tertawaan penonton satu studio. Dalam perdebatan ini, Adian mengajari Freddy cara berlogika dengan baik dan benar soal permasalahan instruksi Joko Widodo kepada para relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Adian menyatakan bahwa Jokowi bukanlah seorang negarawan, melainkan seorang politisi yang hanya memikirkan pemilu berikutnya. Negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya. Tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa Bang Adian? Nggak ada yang salah. Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu, gitu loh. Nah, ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya. Kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Karena memang pemerintahan ini harus berlanjut. Ya, harus berlanjut, tidak cukup hanya 5 tahun menyelesaikan. Tadi Bang Adian mengatakan MBG terlepas dari permasalahan yang ada sekarang, justru itu supaya benar-benar dirasakan oleh generasi berikutnya itu harus dilaksanakan dalam 2 periode. Dibuat kicap saat berdebat dengan pengamat politik Winarto Wijaya, Freddy menjelaskan bahwa arti dari projo bukanlah pro Jokowi, melainkan tentang rakyat dan negara. Namun Winarto dan host acara langsung menertawakan semua narasi itu dan mengatakan bahwa projo hanyalah kumpulan orang-orang yang ingin bertahan di dunia politik dengan menjadi kutu loncat dan pragmatis yang haus akan kekuasaan. Bung Freddy, jadi romantisme bersama dengan Joko Widodo dan juga projo ini sudah selesai dan balik badan ke Prabowo Subianto, benarkah demikian? Tidak benar. Gimana? Nggak benar lah Mbak, maaf saya agak arau, kemarin kecapean mimpin sidang 2 hari. Jadi yang benar? Nggak seperti itu, melihatnya nggak seperti itu. Jangan kita di framing seolah-olah kita sudah tidak dengan Pak Jokowi lagi. Nggak gitu, ngelihatnya nggak gitu. Jadi sejak awal memang kita bersama Pak Jokowi, kemudian bersama Pak Prabowo, itu sejak awal seperti itu, gitu loh. Kalau orang Projo Manado bilang, ya kita Projo itu artinya Prabowo Jo, katanya begitu. Oh, beda lagi ya. Kekuasaan adalah candu. Mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan sikap politik dari organisasi Projo
yang tega meninggalkan Jokowi dan bergabung dengan Prabowo demi memenuhi nafsu politik yang ingin terus menempel kepada kekuasaan dengan berharap mendapatkan imbalan yang setimpal. Sikap pragmatis yang ditunjukkan oleh Waketum Projo, Freddy Alex Damanik, membuat dirinya dipermalukan oleh pengamat politik Winarto Wijaya yang membuat Freddy hanya cengar-cengir jadi malu saat akal bulusnya dibongkar oleh narasumber. Oke, jadi nggak ada kita hari ini dengan kongres kemarin kemudian selesai romantisme dengan Pak Jokowi kemudian menempel dengan Presiden Prabowo, nggak gitu bacanya sejak awal. Dan memang yang selain memang kita inisiasi dengan Pak Prabowo mendukung Prabowo Gibran, itu juga kan arahan dan koordinasi dengan Pak Jokowi gitu loh. Jadi masih sejalan ini, masih konsisten, hanya penegasan di dalam kongres memang itu momentum organisasi seperti itu. Iya, yang jelas saya pengen komentar dulu ya. Teman-teman Projo ini menurut saya konsisten untuk inkonsisten. Jadi kalau kita lihat jejak digital statement dari 2014, Budi Ari pernah mengatakan hati-hati dengan Prabowo yang kemudian berbahaya buat demokrasi ketika Pak Prabowo saat itu ingin menarik diri dari Pilpres. 2018 Bung Freddy Damanik yang bisa jawab siapa dari Projo yang pernah mengatakan kalau perlu Prabowo didiskualifikasi karena kasus Ratna Sarumpait hoax. Bung Freddy udah ketawa tuh. Lalu kemudian 2019 kita tahu 23 Oktober itu Projo pernah mengatakan akan membubarkan diri karena kecewa Prabowo diangkat jadi Menhan dengan beberapa alasan yang saya hormati value-nya. 3 hari kemudian dibantah lagi dengan mengatakan Prabowo patriot sejati. Dari sini saja kita sudah lihat karakter, saya nggak tahu apakah ini sekarang disebut ormas, apakah relawan, atau sekedar sekumpulan orang yang memang ingin bertahan dalam mengekor kekuasaan. Dibuat kicep dan jadi malu oleh relawan Prabowo, Herlambang Sam, yang menyebut relawan Jokowi hanyalah kumpulan orang-orang yang haus akan jabatan, bukan menjadi relawan yang mendukung tanpa pamrih. Tentu saja pernyataan pedas itu membuat Freddy terdiam malu dan tak bisa membantah apa yang disampaikan oleh relawan Prabowo. Mantan Presiden ke-7 itu ada apa di baliknya itu kita tidak pernah tahu. Tapi tentunya kita juga selalu mengingatkan, di balik puja ada celah, di balik puji ada caci. Nah, dan tentu dalam politik itu perlu hati-hati. Makanya bedanya relawan Prabowo dengan relawan-relawan lain, saya tidak mau sebut, bahwa kalau relawan Prabowo itu tujuannya cuma satu selalu, menjadikan Prabowo presiden. Nah dari situlah kita setelah sukses Prabowo menjadi presiden, kita tidak lagi menjadi relawan. Nggak mau lagi, bukan relawan, tapi kita akan mengusung, mengawal program-program dari Prabowo yang telah menjadi presiden. Nah, sementara banyak relawan-relawan tetap menjadi relawan, tujuannya mencari jabatan. Merongrong. Nah, kita tidak mau melakukan itu. Relawan Prabowo Herlambang Sam membuat pernyataan yang menohok untuk kaum termul. Di depan Freddy Alex Damanik, relawan Prabowo ini menyatakan mereka mendukung Prabowo tanpa pamrih, tidak seperti relawan lain yang mendukung seseorang dengan mengharapkan timbal balik berupa jabatan politik seperti komisaris. Tentu saja pernyataan menohok itu membuat Freddy kena mental dan jadi pelangak-pelongo, tak bisa membalas pernyataan itu. Mantan Presiden ke-7 itu ada apa di baliknya itu kita tidak pernah tahu. Tapi tentunya kita juga selalu mengingatkan, di balik puja ada celah, di balik puji ada caci. Dan tentu dalam politik itu perlu hati-hati. Kalau kita lihat selama ini mereka ini bersahabat, ya. Bagaimana dulu saling berseberangan, ya, tapi dengan kebesaran jiwanya demi stabilitas nasional, ya, Prabowo bersedia, ya, untuk bergabung di dalam pemerintahan Jokowi. Nah itu walaupun sempat mengecewakan kami, relawan Prabowo, tapi pada saat beliau menegaskan bahwa saya lebih mementingkan stabilitas nasional, saya lebih mementingkan bersatunya negara ini daripada
kepentingan kelompok atau pribadi saya, sehingga dia rela ya bergabung dengan lawannya pada saat Pilpres waktu itu. Makanya bedanya relawan Prabowo dengan relawan-relawan lain, saya tidak mau sebut, bahwa kalau relawan Prabowo itu tujuannya cuma satu selalu, menjadikan Prabowo presiden. Nah, dari situlah kita setelah sukses Prabowo menjadi presiden, kita tidak lagi menjadi relawan, ya, nggak mau lagi, bukan relawan, tapi kita akan mengusung, mengawal program-program dari Prabowo yang telah menjadi presiden. Nah, sementara banyak relawan-relawan tetap menjadi relawan, tujuannya mencari jabatan, merongrong. Nah, kita tidak mau melakukan itu. Dibuat kicep dan dipermalukan oleh pakar telematika Roy Suryo saat Freddy tanpa rasa malu mengemis meminta amnesti kepada Presiden Prabowo untuk terpidana Sylvester Matutina yang jadi buronan kejaksaan karena melarikan diri dari vonis yang sudah ingkrah di pengadilan. Mas Roy dan kawan-kawan mendorong dilakukan eksekusi, itu terserah, itu hak Anda sebagai masyarakat, ya silahkan. Tetapi saya sekali lagi mau menyampaikan ya, itu tadi disampaikan Gus Nur, ya banyak yang lainnya mendapat amnesti, abolisi. Ya saya sebagai pribadi, temannya Sylvester juga, ya saya juga memohon kepada Pak Presiden, kalau memang bisa Pak Sylvester diberikan hak demikian juga. Anda setuju nggak, Mas Roy? Teknisnya tadi misalnya Pak Susno udah mengatakan apakah dieksekusi dulu 24 jam, itu secara teknis lah, secara teknis. Tetapi saya pribadi sekali lagi saya memohon kepada Pak Presiden agar diberikan amnesti kepada saudara Sylvester. Gimana Mas Roy, Anda menanggapi permintaan dari sahabat Bang Sylvester Matutina? Orang pengecut kok mau dimaafkan. Nah, kalau konteks amnesti berarti lebih mempermudah dong. Ya ada alasan selain ya dengan tujuan persatuan Indonesia. Ini kan kasusnya juga mirip politik ya menyerang, katakanlah menyerang Pak JK. Ya jadi sangat ada harapan, sangat ada potensi untuk kasus-kasus seperti termasuk untuk Bang Silver untuk diamnesti juga. Toh ini masih range waktu 17 Agustus. Persatuan Ternak Mulyono mulai memberikan solidaritasnya untuk Sylvester Matutina. Seperti yang disampaikan Freddy Alex Damanik, Waketum dari Projo, yang meminta amnesti untuk Sylvester kepada Presiden Prabowo Subianto. Sepertinya Persatuan Peternakan mulai gemetar karena sudah tidak sakti lagi. Ya saya sebagai pribadi, temannya Sylvester juga, ya saya juga memohon kepada Pak Presiden, kalau memang bisa Pak Sylvester diberikan hak demikian juga. Anda setuju nggak, Mas Roy? Teknisnya tadi misalnya Pak Susno udah mengatakan apakah dieksekusi dulu 24 jam, itu secara teknis lah, secara teknis. Tetapi saya pribadi sekali lagi saya memohon kepada Pak Presiden agar diberikan amnesti kepada saudara Sylvester. Dibuat kicep dan jadi malu oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari saat Freddy mencoba membela Jokowi soal cawe-cawe politiknya. Freddy dengan gaya berapi-api, tampil ngotot dan garang saat membela sang bos peternakan. Namun semua yang disampaikan hanyalah pepesan kosong, tak bernilai alias zong, tanpa substansi. Anda sedang melanggar adab ketatanegaraan dan Anda menuduh orang yang menjelaskan itu sebagai upaya membentur-benturkan. Saya sedang memperjuangkan hak Presiden Prabowo. Perlu diketahui sampai sekarang di dalam istana, istana maupun Pak Prabowo tidak pernah keberatan tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tanya besarnya. Sampai sekarang istana ya menyikapi baik tentang silaturahmi tersebut. Makanya saya bilang, ini penjelasannya ya, bahwa dalam sistem presidensial, Bang Ferdi, bahwa kekuasaan presiden itu adalah mempersuasi orang. Dalam tatapan semua orang, presiden yang sudah lengser berupaya terus mempersuasi orang yang mestinya tugas presiden berkuasa. Pertanyaan Anda itu salahnya begini, harusnya menjelaskan apakah patut presiden yang sudah lengser membuka panggung besar
Harusnya dia punya adab untuk memberikan kepada presiden yang berkuasa. Jangan-jangan presiden yang berkuasa punya keseganan atau juga disandera berbagai kepentingan yang dilakukan oleh mantan presiden yang sudah lengser ini. Tidak lumrah. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain selayaknya mantan presiden punya banyak pendukung dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. Dipermalukan dan diolok-olok oleh ahli hukum tata negara Refli Harun. Freddy disebut kaset rusak karena selalu mengulang-ulang statementnya sewaktu membela Jokowi dalam perdebatan. Namun Freddy langsung membantah dengan gaya khasnya yang terbata-bata. Kalau ini pecah, koalisi ini pecah, otomatis melemahkan Pak Prabowo di dalam memimpin Republik ini. Dan ini akan dimanfaatkan orang-orang ini lagi. Gitu loh. Jadi adu domba, murni adu domba antara Gibran tanda kutip Solo dengan Pak Prabowo, adu domba di internal koalisi, adu domba di masyarakat, pecah belah. Justru ini jadi nggak karu-karuan Republik ini kalau ini tindak lanjuti. Iya, yang kita dengar dari Damanik kan kaset rusak. Ini mas sorry ya, itu aja argumentasinya ya. Sama. Bahwa gagal move on. Faktanya, ya Bang Refli ya, Anda juga yang Anda sampaikan juga itu juga, ya kaset rusak juga. Tapi itu yang saya sampaikan realitas. Hari ini kalian yang mengusulkan pemakzulan itu posisinya di 2024 memang pihak yang kalah. So, itu faktanya dan sakit hati. Gitu loh. Jadi ngomongin dengan Damanik yang lagi berkuasa jadi komisaris BUMN yang dekat dengan agak berat bro. Kita ini bicara tentang rasionalitas. Ini kita bicara bangsa yang besar, ya kan? Kalau Anda bicaranya mengenai yang begitu-begitu, ya udahlah, ambillah kekuasaan itu. Tetapi kita bicara tentang masa depan Indonesia yang dipimpin anak kecil yang tidak punya kapasitas. Kali ini kita akan saksikan edisi peternakan relawan Jokowi, Sylvester Matutina, ternak dungu yang suka marah dalam perdebatan. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Bitor itu teman saya. Ya, jadi contohnya di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha. Itu Bitor, bos. Oke. Jadi kita disclaimer ini ya. Gak apa-apa. Ini biar aja nanti. Karena yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Enggak, jangan. Ini pernyataan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah ngatur ya. Enggak, itu saya bicara mengenai kalau Bitor itu sudah ada di media massa, ya, bisa Bitor dipercaya. itu kawan saya. Bitor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Loh, ya saya masa? Anda siapa gitu loh? Sekarang saya bicara mengenai saya Bitor. Bicara kampus, makanya ya. saya bilang kampusnya kalau UGM itu jadi jelas. Bitor itu bukan kawan kampus saya Ruko yang sejak sudah lama. ditutup. Ya. Baik, bukan kampus Ruko yang sudah ditutup. Saya S2, kamu nggak usah ngomong. S2-nya mana? Saya itu sudah diperpanjang sekarang. Layak. Oke. Mana? Mas Roy. Oke. Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya kan lulus asli. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Lah makanya kamu juga jangan kau ngambil panci-panci gimana? Itu bohong. Itu Bang, itu udah ada kudet. Kurang update. Kau ngambil panci-panci 2 truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak, kita ingin diskusinya lebih mencerahkan. Ini bodoh banget ini. Orang ini kudet Mas Roy mohon dijaga kata-kata. bawa panci. Enggak ada itu. Udah ada putusan pengadilan. Mempermalukan diri kamu dan keluarga kamu. Oke, baik. Tunggu dulu. Oke. Kau yang bodoh. Bapak. Terus yang kedua, yang Polda Metro Jaya. Ya kan, Polda Metro Jaya ini yang nanti Mas Roy bersiap-siap nih. Oh iya. Karena perlu 1 juta pengacara ada di situ, ya kan? Yang kriminalisasi itu. Ya. Anda maksudnya mau bilang nggak ada kriminalisasi di situ. Oke. Ini ijazah orang ini
palsu. Justru tahun berapa? Sorry. Justru ijazahnya keluar dulu. Nggak bisa Mas itu memfitnah orang. Nggak fitnah, nggak ada. Oh fitnah ini, makanya Anda nanti kena loh ya. 310, 311 itu kena itu. Fenomena buzzer RP dan para relawan mulai terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo. Bukannya membuat ruang demokrasi kita menjadi cerdas dan bermutu. Namun yang terjadi, para buzzer RP dan relawan membuat ruang demokrasi kita menjadi tidak berkualitas, yang hanya dipenuhi pujian, jilatan, serta feodalisme terhadap penguasa. Tidak terjadi transaksi pikiran yang berkualitas, malah terjadi transaksi politik soal jabatan semata antara para relawan ini dengan penguasa. Dengan kata lain, pujian dan kata menjilat mereka ditukar dengan jabatan politik seperti fenomena jabatan komisaris yang banyak diberikan kepada para relawan Joko Widodo. Dan teriak adili Jokowi, terus intinya kapasitas komisaris di sana apa ya? Tukang komisaris BUMN. Saya ketua Solidaritas Merah Putih. Ya iya, tapi kan komisaris hanya 5 tahun, Bos. Wah, kaget. Kaget itu aja. Besok diambil juga nggak ada masalah. Kau nggak usah ngomong kayak gitu. Itu sekarang masih saya ketua Solidaritas. Kalau saya, menurut saya, jangan kabur kemarin. Udah. Oke, nanti. Rakyat bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda dan minum kopi dulu supaya lebih tenang. Adili Mulyono, tukang tipu, penghancur bangsa, pembohong, pengkhianat, maling kundang, masuk neraka. Itu orang-orang abang. Iya, nanti dulu. Saya kasih tahu, saya ada di tempat kejadian. Sebelum itu kita ketemu dengan Polres dulu. Makanya kita ketemu dulu dengan Polres. Bentar. Ketika abang mereka diterima 4 orang, orang-orang abang tuh di luar masih teriak. Ada tuh, gitu. Loh, saya di sana kok gimana? Bohong gimana? Buktinya bawa megapon, bawa ini adili Jokowi. Saya ada di sana kok. Pembohong, kau pembohong. Siapa yang teriak? Nggak ada saya teriak anjing. Jangan ngomong itu. Nggak ada. Ada videonya nggak? Ya, cari ya. Nggak, saya kasih mic, tapi jangan ngomong yang di luar etika. Silakan. Ya, saya bisa klarifikasi, Pak. Anda mau ngomong, silakan. Ya, untuk melengkapi, abang ini ketika kita di barisan terdepan, dia marah-marahi kami dengan bahasa yang cukup kasar. Akhirnya akan timbul chaos, saya mencegah itu. Jadi dengar dulu, orang-orang kamu yang maki-maki. Kami dulu ngomong. Sebentar, Bang. Sampai pada ada video, abang tarik itu. Ya, kalau itu benar, kalau itu benar. Apa? Jangan sok jago lah. Kita udah di lapangan juga. Kalian yang so jago. Oh, abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian yang bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi. Oh, Jokowi masuk neraka. Kalian yang ngomong. Emang Jokowi, Pak, banyak masalah hari ini harus diadili. Abang terlalu. Kalian yang so jagoan, tahu nggak? Oke, baik. Kau yang so jago. Abang mau main sama kita. Abang dulu. Boleh kita mau main sama kita. Ayo. Oke. Udah, Bang. Oke. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ayo, Pak Rizal. Udah. Silakan Pak. Ya, waktu gak ada apa-apanya kalian, tahu nggak? Udah. Tentu saja kita sebagai rakyat Indonesia tidak akan mau uang pajak kita digunakan untuk membayar dan memberikan kehidupan yang mewah kepada para benalu dan penjilat demokrasi di negeri ini. Karena negeri ini didirikan dengan pikiran oleh para pejuang, bukan dengan tunduk-tunduk dan menjilat seperti para relawan dan para buzzer dungu. Nah, makanya saya dari kemarin tuh nanya Mas Roy, ijazah ini dipalsukan tahun berapa? Jangan nyengir-nyengir aja Mas Roy, tahun berapa? Yang saya tanyakan, abang tak ngerti nggak yang saya tanyakan? Bukan saya nanya riset abang. Bisa baca nggak itu berapa persen? Nggak penting buat saya tanya itu. Gimana sih? Anda jangan menggiring ke hal yang demikian, Mas Roy ya. Pertanyaan saya, sepertanyaan saya belum dijawab, Anda udah nyerocos saja, ribet sekali nih. Ini kan pertanyaan. Lu diam kenapa sih? Ya udah. Capek kayak perempuan aja lu. Saya tanya, ya kan? Kalau kau nggak jawab, ya udah. Tapi jangan nunjuk-nunjuk coba tangannya, ya. Oke, bos. Ya, oke, bos. Terjadi perdebatan panas antara juru bicara Jokowi, Sylvester, dengan pakar telematika Roy Suryo, beserta Rismon Sianipar, di acara Indonesia Lawyers Club. Awalnya Sylvester mempertanyakan pemaparan analisa ilmiah dari Rismon Sianipar. Sylvester menyimpulkan, semua analisa itu nol besar. Tuduhan terhadap ijazah palsu ini
sangat amat konyol, ngawur, dan tidak mempunyai dasar apapun sampai saat ini. Terus apa yang ya, salah? oke, Bang Rismon ya kan, tadi kan skornya sampai 91,5% ya kan, pakai face recognition kayak apa kayak ya kan, itu terserah abang. Aku menghargai lah pokoknya ya, walaupun saya bilang saya merasa ini 0 gitu loh. Yang saya tanyakan, Ya, abang juga statementnya 0 sama. Enggak, yang saya tanyakan itu kan foto ini identiknya gitu aja sama. Bukan identik, ini kecocokan dalam cocoknya persentase. gitu aja. Dalam persentase matematik, Bang. Oke. Definisi dari kata relawan adalah orang yang mendukung dengan segenap hati dan jiwanya tanpa pamrih. Namun itu tidak berlaku untuk para relawan Jokowi yang banyak mendapatkan kemewahan dan jabatan. Seharusnya para relawan dari seorang politisi atau pejabat hanya memberikan dukungan dan apresiasi pada saat kontestasi politik berlangsung. Setelah kontestasi politik selesai, para relawan harus membubarkan diri dan bergabung dengan rakyat lain, bukan menjadi warga negara khusus yang membuat rakyat lain menjadi anak tiri karena seorang pemimpin atau pejabat politik. Setelah mereka terpilih, mereka adalah milik semua rakyat, bukan hanya milik para relawan dan orang-orang yang menjilat terhadap penguasa. Yang lalu-lalu, kita berdebat sekarang, yang Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe, mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak tenang bisa aja, gitu loh. Kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Siapa saya harus bantai itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, kenapa Anda ngaku? Narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh. Goblok. Tapi demokrasi hanya bisa tumbuh bila public ethics itu bisa dikendalikan dengan akal sehat, bukan dengan ngamuk-ngamuk, bukan dengan marah-marah. Itu oposisi artinya kan berpikir agar supaya dibuka kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan yang lain. Nah, berpikir itu artinya menggeleng, bukan mengangguk. Menggeleng artinya oposisi itu, mengangguk itu feodal. Demokrasi memerlukan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk. Itu feodal. Terima kasih. Bukan tanpa sebab, buzzer-buzzer ini tiba-tiba muncul di publik. Seperti yang pernah disampaikan oleh Rocky Gerung, kesuksesan hari ini tidak didapatkan dengan gratis, tetapi dengan cara menjilat. Wow, sarkas sekali. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free, you have to jilat for it. Tulisan Pak Hari Tanu Sudibyo, success is not free, you have to fight for it. Sekarang berubah, success is not free, you have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes, ada di sini.